kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan terkait hasil identifikasi kami pada hari kemarin tentang seminar pasar modal. Eh, Kepada yang terhormat, dosen pengampu manajemen keuangan, Ibu Ratnawati Marginingsi, SEMM. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Boleh tolong di ini slide-nya. Yang pertama ada saya, Muhammad Rafli Pratama dengan NIM 64231367 dan teman saya. Saya Muhammad Marcel dengan NIM 64231 541. Saya Ridho Salvasdi dengan NIM 64231288. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada latar belakang masalah. Perencanaan keuangan merupakan salah satu dari aspek kunci dalam pengelolaan keuangan dan tidak hanya diperlukan untuk melakukan bisnis, tetapi juga penting untuk pengelolaan keuangan pribadi. Pembiayaan yang tidak terencana menyebabkan masyarakat merasa pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Banyak dari masyarakat yang belum memahami pentingnya perencanaan keuangan. Maka dari itu, banyak dari mereka yang masih sering mengabaikan pengelolaan keuangan. Pentingnya saling mengedukasi sesama lain untuk menerapkan perencanaan serta pengelolaan keuangan ini, mulai dari keuangan pribadi hingga skala keluarga atau organisasi. Selanjutnya ada pengertian perancangan dan pengelolaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah strategi untuk mencapai tujuan hidup. Melalui pengelolaan keuangan, seseorang bisa mengerti bagaimana setiap keputusan keuangan yang dibuat berdampak ke area lain dari keseluruhan situasi keuangan dirinya. Dengan melihat setiap keputusan finansial sebagai bagian dari suatu keseluruhan, seseorang dapat mempertimbangkan efek jangka pendek dan jangka panjang atas tujuan-tujuan hidupnya. Dalam menyusun perencanaan keuangan, seseorang akan dipengaruhi oleh kondisi atau life event yang sedang dialaminya, sehingga dengan demikian perencanaan keuangan akan bersifat spesifik. Nah, ya, di samping ini, maaf Rido, ada distribusi keuangan. Penjelasan singkatnya adalah memperbaiki ketimpangan ekonomi melalui pengeluaran infrastruktur dan subsidi. Ada kenyamanan keuangan, penghasilan yang stabil, pengelolaan anggaran yang baik, serta perencanaan keuangan yang efektif. Dan terakhir ada keamanan keuangan, seperti perencanaan masa depan, dana darurat, dan investasi. Selanjutnya, nah di slide selanjutnya ada manfaat perencanaan dan pengelolaan keuangan. Yang pertama ada mengalokasikan keuangan. Manfaat yang pertama adalah membantu mengatur alokasi keuangan pribadi maupun bisnis dan membuat prioritas kebutuhan dan mengontrol pengeluaran yang tidak terlalu penting. Selanjutnya ada investasi. Membantu memilih investasi yang tepat sesuai kebutuhan, tujuan, dan kepribadian, serta merencanakan dan menciptakan aset keuangan untuk masa depan. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas. Perencanaan keuangan dapat mendukung kemajuan produktivitas perusahaan. Ada membantu membangun masa depan bisnis yang lebih baik. Yang terakhir ada meraih tujuan jangka panjang. Membantu menyusun rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang, mempersiapkan segala risiko untuk memperoleh hasil yang mendekati tujuan. Selanjutnya, ada triangle perencanaan dan pengelolaan keuangan. Nah, di lapisan dasar, yaitu perlindungan keuangan, seperti dana darurat, menyediakan likuiditas untuk keadaan darurat. Ada asuransi juga, melindungi dari risiko, asuransi kesehatan jiwa, dan asuransi kesehatan kecelakaan. Dan di lapisan menengah, ada pengelolaan utang dan investasi. Pengelolaan utang terdiri dari mengelola utang agar terkendali, sedangkan investasi dasar adalah menabung dan berinvestasi untuk tujuan jangka pendek dan menengah. Dan di lapisan paling atas ada akumulasi kekayaan. Investasi jangka panjang antaranya adalah investasi di pasar saham, reksadana, atau properti. Ada juga tabungan untuk pensiun, mempersiapkan dana pensiun untuk masa tua, dan ada distribusi kekayaan dan warisan, merencanakan pembagian aset kepada ahli waris.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Presentasi budgeting. Yang pertama di sini ada 50% untuk kebutuhan sewa atau cicilan rumah, belanja bahan makanan, utilitas, dan lain-lain. Dan yang 20%-nya ada untuk masa depan atau utang, tabungan, investasi, pembayaran kartu kredit. Dan yang terakhir 30% itu untuk keinginan seperti traveling, hangout, langganan, streaming, dan lain-lain. Next, dong. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, mencakup saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Selanjutnya ada Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal. Yang paling atas itu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK. Terus di bawahnya ada Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, lalu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Di bawahnya lagi ada Perusahaan Efek, Lembaga Penunjang, Profesi Penunjang Pemodal, dan Emiten. Selanjutnya adalah kesimpulan. Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang matang sangat penting untuk mencapai tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang. Perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap pendapatan, pengeluaran, dan potensi sumber daya lainnya. Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan pengawasan yang ketat, evaluasi berkala, serta penyesuaian strategi jika diperlukan. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih kepada dosen mata kuliah manajemen keuangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.